Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku DVR Malasari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Sharing-sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga. Ini aku mau bongkar belanjaan yang kemarin aku belanja groceries ya teman-teman. Nah, emang ada beberapa yang aku nggak videoin atau aku beli di tempat yang lain ya teman-teman. Jadi ini yang pertama tadi aku beli beras kemarin ya, yang PWP itu. Terus aku juga beli minyak. Aku beli yang 1 literan itu 3 karena dapur aku ada 2 ya, biar lebih gampang aku untuk ngebaginya di atas sama di bawah. Terus kemudian aku beli kecap manis, aku ada beli soun, terus aku ada beli mie instan juga untuk iseng-iseng aja di rumah kalau lagi nggak sempat masak atau kepepet. Terus aku beli keju, terus aku juga ada beli kecap asin yang baru pertama kali aku beli ya teman-teman, aku belum pernah beli sebelumnya. Terus kemudian aku beli sasa serbaguna tepung, kemudian aku beli garam, ada penyedap juga di sini. Terus aku juga beli mentega ya, margarin. Kemudian aku beli deterjen ini untuk 1 bulan, yang besar ini aku cukup ya teman-teman, 1. Terus kemudian ada untuk nyetrika aku beli 1 aja. Kemudian untuk pasta giginya aku beli 2, ukuran yang paling besar sama yang kecil aja. Kemudian aku beli pembersih lantai ini 2. Aku juga beli yang karbolnya itu 1 ya teman-teman, untuk di kamar mandi. Kemudian untuk sabun anak aku ini aku beli 1. Terus aku juga ada beli sabun mandi untuk dewasanya. Ini sengaja aku belinya beda-beda ya mereknya. Biasanya aku pakai yang Nuvo ini, tapi aku nyobain yang Biore sama Lux ini, wanginya seperti apa gitu ya. Terus aku beli sampo ini 2 untuk 1 bulan, biasanya cukup ya. Terus kemudian aku beli cemilan, ini ada waffle, nyobain. Terus untuk susunya ini, dan untuk snack-snack yang lain itu masih ada sebenarnya, tapi udah dimakanin karena aku bongkarnya nggak langsung ya teman-teman. Jadi ini tuh sekitar 2 harian sesudah aku belanja gitu. Oke, ini dia belanjaan aku untuk bulan ini. Insya Allah ini cukup ya, bisa untuk mengcover yang sudah habis. Oke, aku mau beresin dulu untuk makanan-makanan yang instannya ini. Terus kayak ada keju sama tepung-tepungan sama apa tuh namanya, saus-sausan gitu ya. Aku mau masukin di dalam kotak ini. Jadi ini tuh sebenarnya kotak untuk naro nirisin piring gitu teman-teman. Tapi aku pakai untuk naro ini gara-gara awalnya itu di rumahku tuh ada tikus gitu loh. Nah itu tuh tikusnya bener-bener parah banget, padahal aku udah pakai kayak yang kotak gitu loh. Nah itu tuh dijatuh-jatuhin sampai banyak yang pecah kotak box yang biasa aku pakai untuk naruh makanan. Nah akhirnya aku akalin pakai ini, kotak ini aku masukin di dalam sini dan aman alhamdulillah. Jadi sampai sekarang aku pakai cara itu ya, supaya stok-stok makanan aku juga aman. Lanjut, aku mau tuang beras. Ini kebetulan beras aku pas banget habis, jadi bisa langsung aku masukin ke dalam kotak ini. Sebenarnya kalau misalnya untuk beras, aku lebih suka belinya per 1 bungkus aja gitu. Kalau misalnya udah habis baru aku beli lagi kayak gitu. Jadi kayak lebih fresh aja menurut aku. Karena kalau disimpan di rumah takutnya cuaca di sini tuh dingin banget tempatnya, jadi kayak takut bubukan atau apa kayak gitu teman-teman. Lanjut, aku mau isi trika ini sekalian. Ini 1 bungkus itu pas banget 1 botol ya teman-teman. Jadi aku enak banget, nggak ada sisa, nggak harus nyimpen sisaan gitu loh. Jadi ya udah gitu, langsung habis langsung buang kayak gitu. Nah kalau untuk nyetrika aku karena nggak begitu rajin banget, maksudnya kayak yang setiap hari nyetrika, jadi 1 refill itu cukup lah untuk 1 bulan. Lanjut, aku mau beresin ini. Ini juga aku beli pas belanja groceries kemarin. Ada hati sapi, ada daging rendang, sama aku beli cumi.
Nah ini aku beli kayak setengah kilo gitu. Aku mau beresin dulu untuk si hati sapinya ya teman-teman. Nah ini untuk hati sapi sebenarnya aku rada-rada takut, makanya aku beli setengah doang gitu. Waktu itu aku pernah beli terus pas diolah ternyata jadi keras banget. Aku nggak tahu prosesnya yang salah di mana. Nah aku mencoba lagi nih kali ini aku mau coba nanti tuh hati sapinya bakalan aku potong kayak kecil-kecil banget gitu. Nah sebelumnya ini aku mau rebus dulu untuk si hati ini. Aku pakein rempah ya biar nggak amis. Aku pakai sereh, terus aku pakai daun jeruk, daun salam, terus sama jahe. Nah terus aku juga kasih garam gitu. Nah udah ini tinggal direbus aja, pokoknya direbus sampai dia mateng ya teman-teman, si hatinya ini. Udah sambil nunggu hatinya matang, aku mau beresin untuk daging rendangnya. Nah untuk daging rendang ini aku rencananya mau aku potongin kayak tipis-tipis gitu sebagian ya. Nah sebagian lagi mau aku bikin bola daging karena anak aku itu belum bisa makan kayak daging gitu. Ayam aja bagian dada kadang dia suka dilepeh gitu, katanya kayak susah gitu ngunyahnya, makanya aku pengen dicop aja gitu yang halus, terus dibikin bola-bola gitu kayak bakso, tapi bukan bakso ya teman-teman, ini lebih ke bola-bola aja. Oke, yang ini dagingnya udah aku pisahin ya teman-teman, untuk yang disimpan daging slice aja. Terus ini yang separohnya ini bakalan aku chop dulu. Nah, ini aku bakalan chop ke kasar dulu. Untuk tambahannya aku mau kasih 3 siung bawang putih. Nah, ini pokoknya ini aku blender halus dulu. Setelah itu baru nanti aku masukin untuk bahan-bahannya yang lain ya. Nah kalau misalnya udah kayak gini, ini udah kayak hampir halus banget gitu ya. Nah ini aku tambahkan 3 sendok maizena, terus aku kasih lada. Kemudian ada penyedap rasa sapi, terus saus tiram, sama 1 butir putih telur. Udah, nah itu di blender aja sampai halus dan lengket kayak gini. Nah kalau misalnya udah, ini udah bisa dicetak ya teman-teman. Nah ini untuk nyetaknya tadinya aku mau pakai sendok gitu, tapi ternyata susah karena kekecilan juga, jadi aku pakai tangan akhirnya. Dan untuk biar nggak lengket aku taburin lagi pakai maizena ya teman-teman. Nah udah segini aja, jadinya lumayan banyak ya untuk hampir 250 graman gitu. Nah ini untuk hatinya udah aku matikan tadi kompornya. Aku rasa ini kayaknya udah mateng ya kayaknya. Nah ini kita tirisin dulu, airnya aku ganti untuk nanti ngerebus bola-bola dagingnya. Untuk si hatinya ini bakalan aku potongin kayak kecil-kecil gitu. Aku mencoba apakah masih tetap keras atau enggak gitu, karena waktu itu motonginnya enggak kecil-kecil gitu, tapi udah direbusnya lama banget tapi tetap keras gitu. Dan ternyata ini hatinya kurang matang, jadi mungkin nanti habis dipotongin bakalan aku rebus ulang ya teman-teman. Nah untuk motonginnya aku mau yang kayak kotak-kotak gitu aja, kayak yang untuk campuran kentang goreng gitu loh teman-teman. Nah kayak gini aja. Nah ini aku bakalan potongin semuanya sama kecil-kecil kayak gini. Udah beres untuk hatinya, ini udah aku potong semua kayak gini. Nanti bakalan aku rebus ulang ya teman-teman. Nah ini airnya udah mendidih, aku mau rebus dulu untuk si bola-bola dagingnya ya teman-teman. Ini nggak aku kasih minyak karena aku yakin ini nggak bakalan lengket. Cuman aku agak takut kalau misalnya dia buyar. Nah dulu aku pernah bikin terus malah jadi kayak buyar gitu, nggak berbentuk bulat-bulat kayak gitu lagi setelah direbus teman-teman. Jadi kayak kayak bubur ya jatuhnya gitu. Tapi insya Allah ini kayaknya enggak ya. Oke, ini kita rebus dulu sampai dia mengambang. Sambil nunggu, aku mau beresin untuk si cumi ya teman-teman. Nah ini cuminya aku kemarin beli setengah kilo, dapetnya cuma 4 buah doang, 4 ekor ya.
4 ekor aja. Nah ini bakalan aku potongin aja kecil-kecil, rencananya pengen dibikin cumi sambal matah atau cumi geprek gitu deh, pokoknya pengen bikin kayak gituan. Nah ini aku nggak pakai untuk yang si tintanya, itu bakalan aku buang, terus kulitnya juga bakalan aku kupasin, terus aku juga buang untuk tulangnya, jangan lupa ya untuk bersihin tulangnya dan matanya juga yang di dalamnya ini. Sebenarnya begitu nggak suka sih ngeberesin cumi ini karena benar-benar amis banget, amis parah. Tapi kalau makan enak-enak aja ya teman-teman. Jadi ya udahlah ya, sesuai sama kalau misalnya pengen ya kita harus berkorban gitu kan. Oke, ini untuk cuminya udah aku kupasin semua, langsung aja aku potongin kecil-kecil. Teman-teman maaf ya kalau misalnya ada suara-suara yang masuk. Ini soalnya tetangga lagi renovasi rumah. Jadi kayak ada suara-suara orang mesin, alat-alat mesin kayak gitu deh pokoknya ya. Nah ini udah selesai, aku juga udah beresin untuk bekasnya, nyicil gitu ya. Ini juga udah tiris, jadi langsung aja aku masukin ke boxnya. Terus aku mau kasih jeruk nipis ini supaya wanginya nggak terlalu menyengat sekali ya teman-teman, karena emang amis banget untuk si cumi ini. Oke, udah beres untuk semuanya yang kotor-kotornya. Sekarang tinggal beresin untuk si bola-bola dagingnya. Ini udah matang, udah ngambang semua, dan warnanya juga sudah berubah jadi cantik banget ya teman-teman. Bulatnya juga pas, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Jadi ini tinggal ditiris. Oke, masih dengan air yang sama, aku mau rebus sebentar untuk si hatinya ya, untuk mematangkan saja, menghilangkan darahnya. Dan ini untuk si bola-bola dagingnya, jadinya kayak gini teman-teman. Dia itu tetap bulat gitu, tapi dia nggak lembek dan nggak kenyal juga, tapi rasanya enak, daging banget gitu, berasa deh pokoknya dagingnya. Nah untuk bola-bola daging ini bakalan aku masukin ke dalam box ini. Aku mau taruh maizena dulu supaya dia takutnya lengket ya, karena mau aku masukkan ke freezer. Ini aku taburin maizenanya di atas bola-bolanya, sama sekalian untuk tempatnya juga aku taruh maizena ya, sedikit aja pokoknya untuk supaya dia kering aja kayak gini. Nah udah, ini udah selesai, udah beres, tinggal nunggu si hati yang tadi direbus. Dan untuk hati yang direbus ini nggak perlu lama-lama karena tadi udah direbus ya, udah matang, tinggal nunggu yang di bagian tengahnya aja yang belum kurang matang kayak gitu. Dan ini juga udah selesai untuk hatinya kayak gini, langsung aja aku tirisin. Nah ini untuk penyimpanannya semua aku masukkan ke dalam freezer ya teman-teman. Nah untuk hatinya ini bakalan aku lepas untuk kapas tisunya, karena ini bakalan aku simpan di freezer. Oke deh, selesai sudah bongkar-bongkar hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani ceritaku hari ini.